Lituania adalah negara yang kaya akan sejarah, budaya, dan perkembangan modern. Terletak di wilayah Baltik di Eropa Utara, Lituania memiliki sejarah panjang termasuk masa kejayaannya sebagai bagian dari Kerajaan Lituania dan Persemakmuran Polandia-Lituania, serta perjuangannya untuk kemerdekaan dari Uni Soviet. Dari video sejarah kita bersama akan belajar tentang sejarah dunia, mulai dari kisah masa prasejarah, peradaban kuno, perubahan budaya, perjuangan suatu bangsa, sampai menuju kemerdekaan dan kemajuan bangsa tersebut. Lituania merupakan sebuah negara di Eropa Utara yang sangat beragam dan menarik, serta patut untuk kita lihat lebih dekat bersama-sama. Lituania terletak di wilayah Baltik dan berbatasan dengan Latvia di utara, Belarus di timur dan selatan, Polandia di barat daya, dan wilayah Kaliningrad Rusia di barat. Di sebelah barat, Lituania berbatasan dengan Laut Baltik, memberikan Lituania garis pantai yang cukup panjang. Topografi Lituania sebagian besar dataran rendah dengan beberapa bukit. Titik tertingginya adalah Bukit Aukštasis yang mencapai sekitar 293,84 meter di atas permukaan laut. Negara ini juga memiliki banyak danau dan sungai, termasuk Sungai Nemunas, sungai terpanjang di Lituania. Lituania memiliki iklim kontinental sedang dengan musim panas yang hangat dan musim dingin yang dingin. Suhu rata-rata berkisar dari sekitar -5 derajat Celcius pada bulan Januari hingga 17 derajat Celcius pada bulan Juli. Sekitar sepertiga wilayah Lituania ditutupi oleh hutan, rumah bagi berbagai flora dan fauna. Taman Nasional Aukštaitija dan Taman Nasional Kuronian Spit adalah dua dari beberapa kawasan lindung yang terkenal di negara ini. Garis pantai Lituania di sepanjang Laut Baltik dengan panjang sekitar 99 km terkenal dengan bukit pasirnya, terutama di Kuronian Spit yang unik, situs warisan dunia UNESCO. Pelabuhan utama di pantai Lituania adalah Klaipėda, yang merupakan satu-satunya pelabuhan laut utama di negara ini. Lituania memiliki beberapa sumber daya alam, termasuk tanah subur yang mendukung pertanian, serta tanah yang gambut, mineral tanah liat, dan sumber daya air yang melimpah. Lituania memiliki lebih dari 6.000 danau, dengan Danau Drūkšiai sebagai yang terbesar. Neris dan Nemunas adalah dua sungai utama yang mengalir melalui negara ini. Asal-usul nama Lituania atau Lietuva dalam bahasa Lituania tidak sepenuhnya pasti, tetapi ada beberapa teori yang telah dikemukakan mengenai etimologinya. Teori yang paling umum adalah bahwa nama Lietuva berasal dari sungai bernama Lietava atau Lietauka. Meskipun tidak ada bukti pasti tentang keberadaan sungai ini, nama tersebut diduga merujuk pada suatu daerah atau suku yang tinggal di dekatnya. Beberapa ahli percaya bahwa kata Lietuva mungkin berasal dari Proto-Baltic lei, yang berarti air atau mengalir, menunjukkan bahwa nama tersebut dapat merujuk pada daerah berair atau lahan basah yang umum di wilayah Lituania. Teori lain menunjukkan bahwa nama Lietuva dapat dikaitkan dengan nama suku atau kelompok etnis yang mendiami daerah tersebut pada zaman kuno. Nama tersebut mungkin telah berubah seiring waktu sebelum akhirnya menjadi Lietuva. Dalam cerita rakyat dan tradisi lisan, ada beberapa penjelasan romantis dan legendaris tentang asal-usul nama Lituania, meskipun ini tidak didukung oleh bukti sejarah atau linguistik yang kuat. Salah satu kisahnya adalah tentang seorang pahlawan atau pemimpin legendaris yang mendirikan negara dan menamainya. Wilayah Lituania telah dihuni sejak zaman prasejarah dengan bukti permukiman manusia yang ditemukan berasal dari sekitar 10.000 sebelum Masehi. Pada abad ke-13, Mindaugas menyatukan suku-suku Lituania dan menjadi raja pertama, mendirikan kerajaan Lituania pada tahun 1253. Pada akhir abad ke-14, di bawah pemerintahan Grand Duke Gediminas dan kemudian Vytautas Agung, Lituania menjadi salah satu negara terbesar di Eropa, membentang dari Laut Baltik hingga Laut Hitam.
Persemakmuran Polandia-Lituania dimulai pada tahun 1386 melalui Persatuan Krewo, di mana Grand Duke Jogaila dari Lituania menikahi Ratu Jadwiga dari Polandia. Pada tahun 1569, Persatuan Lublin menggabungkan Kerajaan Polandia dan Kadipaten Agung Lituania ke dalam Persemakmuran Polandia-Lituania, sebuah negara federasi yang kuat dan luas di Eropa. Pada akhir abad ke-18, Persemakmuran Polandia-Lituania dipartisi oleh Kekaisaran Rusia, Kerajaan Prusia, dan Austria dalam 3 pembagian pada tahun 1772, 1793, dan 1795, dan Lituania menjadi bagian dari Kekaisaran Rusia. Setelah Perang Dunia Pertama, Lituania mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 16 Februari 1918. Namun, periode ini ditandai dengan konflik dengan negara-negara tetangga dan perang kemerdekaan. Lituania berhasil mempertahankan kemerdekaannya dan mengalami perkembangan ekonomi dan sosial hingga invasi Soviet pada tahun 1940, diikuti oleh pendudukan Nazi Jerman pada tahun 1941 dan kembali ke pendudukan Soviet pada tahun 1944. Dari tahun 1944 hingga 1990, Lituania berada di bawah kendali Soviet sebagai Republik Sosialis Soviet Lituania. Selama periode ini, terjadi penindasan politik yang parah, deportasi massal, dan upaya Sovietisasi. Pada tanggal 11 Maret 1990, Lituania menjadi Republik Soviet pertama yang mendeklarasikan kemerdekaan dari Uni Soviet. Deklarasi ini diikuti oleh periode ketegangan dan tindakan keras oleh Soviet, namun pada akhirnya kemerdekaan Lituania diakui secara internasional pada bulan September 1991. Sejak memperoleh kemerdekaan, Lituania telah bergabung dengan berbagai organisasi internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1991, dengan NATO pada tahun 2004, dan Uni Eropa pada tahun 2004. Lituania mengadopsi Euro pada tahun 2015 dan terus berkembang sebagai negara demokrasi dengan ekonomi pasar yang dinamis. Sistem hukum di Lituania didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Eropa kontinental. Mahkamah Konstitusi Lituania memegang kekuasaan untuk meninjau konstitusionalitas undang-undang. Lembaga peradilan terdiri dari pengadilan tingkat pertama, pengadilan banding, dan Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi. Lituania memiliki sistem multipartai dengan beberapa partai politik utama yang berperan dalam politik nasional. Lituania adalah anggota aktif dari berbagai organisasi internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Uni Eropa, dan NATO. Kebijakan luar negeri Lituania sangat pro-Eropa dan pro-Atlantik, dengan fokus pada integrasi Eropa, keamanan regional, dan hubungan transatlantik yang kuat. Lituania juga memainkan peran aktif dalam mendukung demokrasi dan hak asasi manusia di negara-negara tetangga, khususnya Belarus dan Ukraina. Seperti banyak negara lain, Lituania menghadapi tantangan politik internal seperti korupsi, ketidakpuasan publik terhadap pemerintah, dan tantangan ekonomi. Secara eksternal, Lituania harus mengelola hubungan yang kompleks dengan Rusia, terutama terkait masalah keamanan dan energi. Lituania menghadapi tantangan demografis dengan populasi yang mulai menua dan tingkat imigrasi yang tinggi, yang dapat memengaruhi tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Meskipun upaya untuk mendiversifikasi energi telah dilakukan, ketergantungan pada impor energi dari luar negeri, khususnya dari Rusia, tetap menjadi isu penting bagi keamanan energi nasional. Dan terdapat kesenjangan ekonomi antara daerah perkotaan dan pedesaan, dengan sebagian besar investasi dan pembangunan terkonsentrasi di kota-kota besar
seperti Vilnius dan Kaunas. Lituania terus mengembangkan sektor teknologi dan inovasi dengan fokus pada startup, fintech, dan bioteknologi. Pemerintah juga mendorong digitalisasi ekonomi dan adopsi teknologi baru untuk meningkatkan daya saing. Lituania berusaha menarik lebih banyak investasi asing dengan menawarkan insentif pajak dan menciptakan lingkungan bisnis yang lebih ramah. Zona ekonomi bebas di beberapa daerah memberikan peluang bagi investor untuk mendirikan usaha dengan biaya operasional yang lebih rendah. Fokus pada energi terbarukan dan keberlanjutan lingkungan akan terus menjadi prioritas, dengan investasi dalam proyek-proyek hijau dan upaya untuk memenuhi target Uni Eropa terkait perubahan iklim. Seni visual Lituania meliputi lukisan, patung, dan seni grafis. Seniman seperti Mikalojus Konstantinas Čiurlionis terkenal karena karya-karyanya yang menggabungkan musik dan seni visual. Seni kontemporer juga berkembang dengan berbagai galeri dan pameran yang menampilkan karya-karya modern. Arsitektur Lituania mencerminkan berbagai gaya, dari gotik dan renaissance hingga barok dan klasik. Kota Vilnius terkenal dengan arsitektur baroknya, terutama di Kota Tua yang merupakan situs warisan dunia UNESCO. Kastil Trakai yang dibangun di atas sebuah pulau di Danau Galve adalah salah satu contoh arsitektur pertahanan abad pertengahan yang terkenal. Musik tradisional Lituania seringkali menggunakan instrumen seperti kankles, alat musik petik, birbaine, alat musik tiup, dan skrabalai, alat musik perkusi. Lagu-lagu rakyat dan musik polifonik seperti Sutartines adalah bagian penting dari warisan musik Lituania dan diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Jonines atau Rasos adalah salah satu festival terbesar di Lituania yang dirayakan pada malam pertengahan musim panas. Festival ini mencakup api unggun, menari, menyanyi, dan tradisi mencari bunga pakis yang diyakini membawa keberuntungan. Hari Restorasi Kemerdekaan pada 11 Maret adalah peringatan penting yang merayakan kemerdekaan Lituania dari Uni Soviet pada tahun 1990. Perayaan ini mencakup parade, upacara resmi, dan acara budaya. Hidangan nasional Lituania berupa pangsit kentang besar yang diisi dengan daging dan keju atau jamur dan disajikan dengan saus krim dan bacon. Mayoritas penduduk Lituania adalah Katolik Roma dan agama memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari dan perayaan tradisional. Ada juga minoritas Ortodoks Rusia, Protestan, dan Yahudi yang memiliki sejarah panjang di Lituania. Lituania sangat menghargai tradisi keluarga, kerja keras, dan pendidikan. Solidaritas komunitas dan kebanggaan nasional adalah nilai-nilai yang kuat di antara masyarakat Lituania. Lituania merupakan negara yang kaya akan sejarah dan budaya dengan ekonomi yang dinamis dan sistem politik yang stabil. Meskipun menghadapi tantangan, Lituania terus berkembang dan memainkan peran penting dalam komunitas internasional, terutama melalui keanggotaannya di Uni Eropa dan NATO. Warisan budaya yang kaya dan komitmen terhadap inovasi menjadikan Lituania negara yang menarik dan signifikan di kawasan Baltik. Terima kasih telah menonton video kami sampai selesai. Semoga dengan video yang singkat ini dapat menambah wawasan kita bersama tentang sejarah dunia. Salam sejarah kita.